berdarah panjang-panjang. Mula itu harus seperti sisiran. Oh, seperti diikat gitu ya? Ya diikat sama leher. Kayak kaku gitu ya? Lehernya enggak. Kita nunggu seperti rasanya kayak ular lah. Rasanya kayak Ya. yang dirasakan Bu Sulastri kalau tiap berdoa itu serasa kayak ular itu ekormu kan? Selamat malam, kembali lagi dengan Pandowo Group. Pada malam hari ini kita akan menelusuri lagi kisah-kisah mistis apa yang selalu kita sampaikan di dalam video-video kita. Jadi beberapa hari yang lalu kita sudah ada pasien yang datang ke sini, itu yang bisa saya sebutkan namanya Ibu Sulastri. Kemudian sudah keluar juga di konten waktu pembersihannya. Jadi semuanya itu goib-goibnya sudah dimasukkan di dalam botol ini, tapi kita belum ada kesempatan untuk mengupas, menelisik sebetulnya apa yang ada di dalam botol ini dan mempengaruhi apa dalam tubuh Ibu Sulastri kemarin. Maka sekarang kita akan coba keluarkan apa, kita integrasi dia maksudnya apa di dalam tubuh itu, kemudian efeknya apa. Oke? Jadi Mas ini sebagai mediator, dia tidak tahu apa yang ada di dalam botol ini. Dia juga tidak tahu kronologi tentang apa yang diderita oleh Ibu Sulastri. Jadi ini benar nyata, tidak ada rekayasa bohongnya. Halo, selamat malam. Bisa ngobrol sebentar, bisa? Apakah benar ini goib yang ada di dalam tubuh Ibu Sulastri kemarin? Ini goib yang paling tinggi, paling sakti, atau biasa aja? Biasa aja. Biasa. Terus itu kenapa kamu bisa masuk ke dalam tubuhnya Ibu Sulastri? Tidak pernah berdoa. Terus pekerjaannya melamun. Apakah ada yang dikirim orang? Tidak. Apakah ada yang datang sendiri? Jadi datang sendiri itu karena Bu Sulastri minta atau bagaimana? Gimana? Terus jadi kamu masuk gitu ya? Aku mau nanya, kemarin kan Bu Sulastri itu menderita, kalau dia pas berdoa itu katanya ada kayak rambut dalam sekujur tubuhnya itu kayak menjalar, kayak tumbuh. Itu siapa yang bikin seperti itu? Kamu apa temenmu? Kamu. Karena kenapa seperti itu?
mengganggu, biar tidak taat untuk berdoa. Terus yang dalam bentuk ular melingkar di lehernya itu temanmu. Sebetulnya kamu di situ ngapain? Ganggu. Sekarang aku mau nanya, apakah ada goib yang lebih tinggi dari kamu? Ada nggak? Coba dipanggilkan, bisa nggak? Kenapa? Takut? Kenapa takutnya? Lebih tinggi. Kalau aku bantu, kemudian kamu masukkan, berani? Coba kamu panggil, aku bantu untuk masukin. Jadi ini sebetulnya dia itu tidak mengganggu atau mengganggu dalam artian biar Ibu Sulastri ini tidak taat untuk berdoa segala macam. Tapi ini sebetulnya dia itu masuk sendiri. Kalau untuk tingkatan goibnya, goib yang biasa aja seperti itu. Benar nggak? Jadi masih ada yang lebih tinggi tingkatannya di sini. Jadi ini kebetulan ada teman saya yang bisa melukiskan goibnya itu seperti apa. Jadi begini ya, kebetulan teman saya ini anggota dari Pandowo Guru juga, itu baru tadi juga baru dibuka auranya. Kebetulan masnya ini baru ikut tadi sore. Kemudian masnya ini kebetulan mempunyai bakat indigo sejak lahir. Jadi bukan indigo yang dibikin, apa indigo yang dibantu oleh goib. Jadi tadi ini baru belajar juga, karena ini kan untuk masnya juga hal yang baru. Jadi saya minta untuk memvisualkan. Jadi apa sebetulnya yang seperti ini? Ini tolong mas dilihat ke kamera. Jadi ya gambarnya itu seorang perempuan, kemudian rambutnya panjang. Bener nggak? Bener nggak? Kamu perempuan kan? Rambutnya panjang kan? Jadi sebetulnya wujud aslinya itu seperti ini. Jadi yang tadi itu cuman sebagai penutup. Selamat malam. Jadi kamu sebetulnya aku tahu kamu itu sebetulnya yang asli di situ kan. Yang tadi kamu itu pakai itu cuma sebagai tameng, topeng aja kan. Dan aku nggak ngerti kan. Jadi sebetulnya apa ini mas? Kalau Anda lihat Hitam, tinggi, besar, punya ekor. Jadi tinggi, besar, kemudian rambutnya panjang begitu, Iya. kemudian ekornya panjang, Iya. semuanya hitam, kukunya panjang-panjang, Matanya merah. matanya merah ya. Ini yang digunakan untuk apa sebetulnya? Ngerti nggak? Atau cuma karena visualnya saja yang ini? Kalau nggak salah sih tujuannya dia untuk nyakitin. Oh, ya. Tolong mas divisualkan mas ya. Selamat malam. Aku mau nanya, bisa nggak ngobrol sebentar? Kenapa? Kenapa nggak bisa ngobrol? Bener kamu yang di tubuhnya Ibu Sulastri? Kamu di situ untuk ngapain? Membikin sakit. Kamu di situ itu dikirim orang. Dikirim orang yang tidak suka sama Bu Sulastri. Kalau boleh tahu, itu dari tetangga apa keluarga? Tetangga.
Jauh nggak rumahnya? Enggak. Itu kenapa? Tidak senang. Tidak senangnya kenapa? Kenapa? Iri. Oke. Iri. Terus kamu sudah berapa lama di situ? 15 tahun ada? Kurang lebih selama 15 tahun. Jadi apakah selama ini yang Ibu Sulastri rasakan sakit di badannya? Terus jadi sebetulnya itu yang melingkari di lehernya itu bukan ular, tapi ekormu ya? Benar? Yang dirasakan Bu Sulastri kalau tiap berdoa itu serasa kayak ular itu ekormu kan? Jadi kemarin itu kan kalau yang dirasakan Ibu Sulastri itu kalau tiap berdoa malam itu rasanya itu kayak di leher itu melingkar, mengikat biar susah untuk bernafas. Itu sebetulnya bukan ular, tapi ekornya makhluk ini. Kenapa? Enggak ngapa-ngapain. Ini kita ngumpul aja, pengen nanya-nanya aja. Apa-apa ngomong. Bagus-bagus. Ada yang jelek nggak? Nggak ada yang jelek. Bagus dalam artian apa? Teman-teman semua. Jadi dalam bahasa Indonesia itu apa artinya? Nggak ngerti berarti. Kamu dulu pelajaran bahasa Indonesia nggak pernah masuk berarti ya. Jadi kalau teman-teman itu berarti dengan sepenuh hati. Kamu dulu sekolah nggak? Hah? Enggak. Berarti makanya kamu kok gitu. Aku mau nanya lagi, boleh nggak ngomong? Hah? Ada teman-temanmu nggak di situ? Cuman kamu sendiri? Benar? Serius? Kamu tahu ini botol? Kemarin kamu kan di dalam ini kan? Kamu mau dimasukkan sini lagi? Ya kalau kamu nggak mau sekarang ngomong terus terang. Ada berapa teman-teman di situ? Berapa banyaknya? Banyak. Tolong yang di belakang yang banyak tolong dilihatin nanti kalau ada ya. Terus fungsi utamanya kamu ngapain? Selain menyakiti apa aja? Membuat rumah tangga nggak bagus komunikasi sama keluarga? Bener? Terus usahanya nggak jalan lancar? Itu. Kamu dikasih makan apa sama dukunmu? Itu ngapain itu air liurmu menetes terus? Oh memang begitu. Itu gigimu tuh dimasukin biar nggak menetes liurnya, bisa nggak? Hah? Jadi apa namanya mulutnya itu ada kayak gigi besar kayak apa namanya taring gitu loh. Jadi menetes terus air liurnya itu. Jadi kalau diibaratkan ini seperti manusia, tapi badannya gede, berbulu, kemudian berkuku panjang, punya ekor. Jadi setengah manusia, setengah hewan. Jadi seperti siluman serigala. Jadi kalau dalam bahasa perfilman itu kayak werewolf gitu loh. Bener nggak kayak werewolf? Tahu nggak? Ngerti nggak? Saya nggak ngerti juga. Aku nggak pernah nonton film berarti. Terus kamu dikasih makan apa itu sama tuanmu itu dulu? Kemenyan. Terus kamu di dalam tubuh itu diminta sampai berapa lama? Sampai meninggal. Oke. Jadi sama yang ngirim tadi, kemudian sama dukunnya itu dimasukkan ke dalam tubuhnya itu Sulastri itu membuat sakit dalam wadah sakit di dalam tubuhnya itu kemudian rumah tangganya juga hancur, ekonominya hancur, itu sampai meninggal. Jadi memang ini perbuatan yang sangat tidak bagus, perbuatan yang sungguh-sungguh tercela sekali. Kenapa? Iri hati aja itu bisa sampai seperti itu. Kamu bisa panggilkan dukunmu nggak? Kenapa? Kenapa nggak berani?
Itu kan ada di belakangmu dukunnya. Bener nggak ada di belakangmu itu? Tak panggil, kamu masukin ke dalam tubuhmu ya. Kamu diem di situ, ya. Nih, pegang. Bener kan ini? Pegang, kamu diem aja. Pegang aja. Kamu pegang, kamu diem di situ. Kamu masukin ke dalam tubuhnya. Pegang aja nggak apa-apa. Jadi sebetulnya dukunnya sudah datang ke sini karena peliharaannya itu sudah beberapa hari terkunci di sini. Jadi dia memantau. Ini sudah saya pegang. Cuma saya ingin tanyakan aja sekalian karena ini dukunnya ini meminta sampai untuk meninggal. Udah kamu diam di situ aja ya. Bener nggak ini? Kamu diam di situ. Secara logika sekarang kita bisa melihat dari yang tadi itu berangasan, kemudian seperti kayak setengah hewan. Sekarang kita sudah bisa melihat ini duduknya seperti manusia biasa, maksudnya seperti kita sendiri. Dari caranya duduk, kemudian wajahnya, melihatnya sudah seperti manusia. Karena memang apa yang saya masukkan ke dalam raga mediator itu adalah sukma dukunnya kan. Sekarang coba saya mau tanyakan, benar apa enggak? Selamat malam. Bisa kan ngobrol bahasa Indonesia aja ya? Itu tadi benar yang peliharaan kamu yang tinggi tadi, yang ada yang kamu masukin ke dalam tubuh Ibu Sulastri itu benar kamu yang punya? Benar. Itu kamu masukin ke sana itu kenapa? Disuruh orang. Itu udah berapa lama di situ? Sudah lama. Ada kurun waktu sekitar 15 tahun. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk apa masukin dalam tubuhnya? Untuk menyengsarakan, untuk membuat sakit. Benar. Tujuannya sampai meninggal. Itu kamu dibayar berapa sama yang minta bantuan itu? 4 juta. Jadi ini dari pasiennya itu yang minta bantuan ke ibunya ini dikasih harga 4 juta untuk mengirimkan goib tadi ke dalam tubuh Ibu Sulastri tadi. Kamu tahu kan kenapa aku panggil ke sini? Kamu tadi kan di belakang situ kan? Nah, ya ini di sini kan? Benar kan? Semua di sini kan? Kenapa kamu cari? Enggak, bukan. Ini yang selama ini membantu kamu mencari rezeki. Tapi kenapa kamu mencari rezekinya seperti itu? Itu kan menyengsarakan orang lain. Karena siapa? Jadi di mana-mana dari beberapa konten yang sudah yang namanya dukun itu pasti seperti ini. Jadi mereka menyangkal, mereka itu menyakiti. Karena yang menyakiti itu yang minta bantuan. Cuman sebetulnya kan dia yang menyakiti karena dia yang bisa mengirim. Tapi tetap aja menyangkal. Benar apa kan? Benar kan? Sekarang aku minta semua yang ada di dalam rumahnya Ibu Sulastri itu kamu ambil. Kenapa? Kenapa nggak bisa ambil kok? Loh kok aku? Wong kamu yang ngasih kok. Kenapa kamu nggak bisa ambil? Kan ada sebabnya kenapa. Lah iya kenapa? Berarti kan nggak mau. Berarti bisa sebetulnya kan. Nggak maunya kenapa? Karena kamu dibayar itu. Sekarang
dua pilihan. Kamu ambil sendiri karena kamu yang masang, atau apa semua yang ada dalam tubuhmu itu ambil. Semua diambil. Belum. Itu yang di dalam rumah, yang dekat kamar mandi. Boleh. Tuh, diambil. Itu yang di dalam tubuh keluarganya yang lain diambil. Benar, serius. Dua opsi tadi loh. Kamu ambil sendiri, ya tetap aja dia berusaha untuk menyembunyikan. Dipikirnya kita nggak tahu. Tapi kalau ancamannya ya ilmunya dia diambil, pasti diambil karena dia nggak mau ilmunya diambil. Udah, nggak usah mau peliharanya sendiri kok berat. Aku mau nanya, pernah bikin pasien apa namanya korban-korban itu meninggal dunia? Berapa? Banyak? Lebih dari 10? Lebih dari 10? Sudah berapa lama kamu praktek? Lamanya berapa? 20 tahun lebih. Lebih dari 10 yang meninggal. Terus pekerjaannya cuma gitu-gitu aja. Bikin sakit orang, menyatet orang. Bahasa kasarnya menyatet orang kan? Rumahnya mana? Kamu rumahnya di mana? Jangan ditunjuk daerahnya mana. Dekat dengan ibunya. Berarti kamu aliansinya ke selatan. Benar. Kamu belajarnya dulu di daerah pesisir selatan. Ya. Aku ambil ilmu. Ya. Biar aja balik ke sana ya. Kenapa? Mencari makan itu bukan seperti itu, Mbak. Aku panggil Mbak nggak apa-apa karena udah sembuh kan. Sekarang mau tobat, diselesaikan semuanya itu, nggak usah diteruskan lagi prakteknya yang untuk menyakiti orang segala macam itu. Balik jadi orang baik-baik. Bukan aku yang ambil ilmunya, tapi balik lagi ke asalnya. Dan apa yang kamu terima setelah itu bukan dari kami atau bukan dari aku yang membuat kamu seperti itu, tapi apa yang kamu tanam, apa yang kamu perbuat dulu, kalau nanti balik ke kamu, itu udah hukumnya seperti itu. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain. Benar nggak? Benar nggak? Nih gurumu, bukan guru ini. Ini kamu dulu dapat ilmunya dari sini. Benar. Terus ini apa nih? Iya, pusakamu yang dikasih sama gurumu ini. Sekarang biar gurumu aja sendiri yang ngambil ilmunya ya. Tak panggil ke sini. Kamera. Ya. Ya nggak usah apa namanya, nggak usah biar Oke. yang lain saja. Panggil ya, Pak. Jadi
nanti ini kalau saya mau jelaskan, jadi bentuknya tadi itu yang dikirim untuk menyakiti ibunya itu ini, manusianya itu seperti ini. Jadi ada taringnya yang tadi saya bilang menetes terus air liurnya, kemudian ada kayak taring di kepala, apa namanya, tanduk di kepalanya, kemudian ada ekornya seperti ini, bulunya lebat. Kemudian pusakanya itu bentuknya adalah Trisula seperti ini. Ini pusakanya dukunnya. Nah gurunya itu ini, gurunya ini. Jadi ini wanita, kemudian ada apa namanya, ada sisik ularnya, kemudian ini berbentuk badannya ular. Jadi ini berasal yang dia bilang sendiri itu yang dari daerah pesisir selatan. Mungkin dari saudara-saudara atau teman-teman di sini sudah bisa menggarisbawahi siapa ini. Jadi ya kita selesaikan saja biar diambil balik ke tempatnya saja apa yang dia punya. Udah dihapus saja nggak apa-apa. Ya kamu diem aja di situ. Udah lanjut dihapus nggak apa-apa. Udah semua dihapus. Sekarang Mas sebentar lagi tolong nanti yang datang nggak usah jenengan cerita atau bagaimana, jenengan gambar. Ini yang ambil. Jadi saya minta sama masnya ini untuk memvisualkan yang nanti saya mau panggil untuk ngambil ilmunya dia, semuanya dia itu yang apa yang dia pakai itu biar kembali ke tempat asalnya. Sebetulnya ini sudah mendekat dari rasanya, dan ini kan udah mendekat Mas ya, sudah kelihatan kan? Kamu tahu siapa yang mau datang? Udah kamu lepaskan saja, nggak usah di tangisin, karena itu memang sudah waktumu. Ya, nggak macam. Kenapa menangis, Mbak? Mbak? Itu kan bukan karena siapa-siapa, Mbak. Itu ya dulu keluarga yang Mbak sakitin, kemudian mungkin ada yang sudah meninggal semuanya, itu juga bersedih menangis seperti itu. Sekarang kalau Mbah apa yang Mbah punya itu sekarang diambil sama yang punya, jangan menangis, Mbah. Gimana Mas? Apa yang tadi Anda lihat? Tadi Ada yang datang, datang. kemudian semua ini yang dia punya diambil. Sekarang udah pergi apa masih ada? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Tapi sudah menjauh. Sudah jauh. Sekarang gimana? Udah pergi.
Oke, Mbak, gitu aja ya. Ya, jalani hidup sebagai manusia biasa. Nggak usah menjalani yang seperti itu lagi, karena ilmu yang Anda miliki sekarang sudah nggak ada. Kalau Anda mau jalani lagi itu butuh berpuluh-puluh tahun lagi. Saya mau nanya, ini mbahnya ini kalau nanti meninggal itu yang dibawa apa aja? Bisa diterangkan nggak? Kalau yang biasanya bersekutu. Bukan yang tadi kamu lihat, bukan biasanya. Yang tadi kamu lihat, yang diambil sama yang datang itu apa aja? Kelihatan nggak? Sukmanya termasuk. Ya itu maksudnya. Maksudnya yang aku pengen garis bawahi di situ. Sukmanya itu. Sukmanya ikut. Jadi kalau nanti mbahnya ini meninggal, sukmanya ikut diperbudak ke dia. Iya. Nanti saya jelaskan siapa yang datang. Nanti setelah ini jadi gambarnya. Saya cuma untuk menekankan kepada pemirsa, kepada teman-teman saudara semua. Jadi kalau kita selalu berhubungan dengan goib, berguru dengan siapapun itu yang urusnya dengan goib, nanti setelah meninggal sukmanya itu pasti dibawa ke goib, dan di sana tidak bakal dimuliakan, tapi dijadikan budak. Tambah balik ya. Kalau balik ke monten videonya jenengan, monten apa jenengan. Jadi sudah kita cukupkan sekian untuk penelusurannya. Ini sudah kita ketemu kuncinya. Ini jadi apa namanya tadi, sebetulnya kalau kita di sini itu untuk memenjarakan goib dan segala macam, entah itu kodam, pusaka dan apapun itu kita kita masukkan ke dalam botol sini saja. Ini kita sudah kunci di sini itu selama dari hari Senin, itu sudah dari hari Sabtu malam, dari hari Minggu. Nggak bisa kemana-mana dia. Jadi untuk teman-teman, untuk saudara-saudara di rumah atau dimanapun juga yang melihat video dari konten Pandawa Group, ya di sini ini semua goibnya itu ada dalam di sini. Nanti tolong dilihat apakah benar dan tidaknya. Kemudian saya kembali lagi ke yang datang tadi. Jadi ini keretanya nggak kelihatan. Ya, cepat aja. Ya sini, tapi kan di atas kereta tapi yang penting ada rodanya. Nah, gitu aja. Ini apa namanya, saya minta dilengkapin dari kendaraannya, dia naik apa, kemudian pengawalnya tadi itu dia bawa apa, itu saya minta dilengkapi sama masnya. Jadi walaupun nanti belum sempurna tapi kelihatan secara garis besarnya. Ya cukup apa namanya, berapa kelihatan kayak kepala-kepala yang itu aja, yang banyak kelihatan banyak itu, kayak kerumunan itu. Nah udah itu aja, nggak apa-apa. Jadi ini tadi itu yang datang, yang mengambil ilmunya dan sukmanya
dukun tadi itu yang menangis itu. Kenapa? Ini. Jadi sosoknya itu naik kereta itu kayak kereta bencana gitulah. Kemudian itu ada pengawalnya yang selalu mendampingi beliau ini. Ini kerbau tapi warna kulitnya itu tidak seperti kulit kerbau yang biasanya ya. Itu kayak putih gitu ya, merah putih gitu kan. Kemudian ini seorang ratu. Kemudian karena ini dilihat dari ada kondenya. Jadi beliau ini naik kereta kencana, kemudian seorang ratu, kemudian ada kode-kodenya, ciri-cirinya, kemudian dia pakai kain jarik, kemudian dia pakai kebaya gitu kan ya. Untuk warna disebutkan nggak apa-apa. Warna boleh. Warnanya apa nih? Warnanya itu bukan hijau. Kadang memang dia ganti-ganti. Nah, Cuman tadi pas kesini itu nggak pakai hijau. oke. Itu pakai apa? Dia pakai agak sedikit kecoklatan. Oke. Tapi kebiasaan dia pakai Pakai hijau. Jadi ini dari pesisir selatan. Kemudian ini seorang ratu. Biasanya beliau ini pakai baju yang warnanya hijau. Jadi untuk teman-teman, untuk pemirsa, silahkan menebak ini siapa. Silahkan, karena nanti kalau saya menyebutkan nama, dibilangnya itu nanti benar dan tidak. Silahkan ditebak sendiri saja. Jadi cukup sekian konten untuk malam ini. Terima kasih. Jadi penjabarannya seperti ini. Semoga untuk saudara-saudara semua, teman-teman semua bisa tahu secara visualnya. Nanti untuk konten-konten berikutnya kita sempurnakan lagi untuk penggambarannya. Tapi ini sudah cukup membantu. Terima kasih. Kembali lagi kita dari Pandawa Group, kawula titah ingkang liprah, hanya manusia biasa. Pandawa Group, silahkan like, subscribe, dan tonton terus. Kita ada terus untuk konten-konten berikutnya. Selamat malam. Terima kasih.